Selamat sore, teman-teman yang ada di Dialkus dan teman-teman yang ada di ruang Zoom. Selamat sore semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di workshop VO kali ini. Ini adalah workshop kedua ya. Dari yang pertama itu pekan lalu dan pekan ini workshop lanjutannya. Jadi kita akan melihat materinya dulu. Ini yang online siapa aja nih? Ada Mbak Femi, siapa aja? Ada Teh Femi, Teh Askia, ada Teh Sri, ada Teh Yuni, Teh Husnu, sama Teh Ismi. Selamat sore semuanya. Aman nggak suaranya? Kedengaran kan ya? Boleh dicek. Oke, silahkan Mas Damar untuk materinya. Oh, iya, nanti dulu. Sore ini, cek. Sore ini kita akan ngobrolin tentang tone, tone suara. Iya, Terus ayo. jenis-jenisnya itu apa aja dan dipergunakan untuk apa aja. Itu ini. Hmm, hmm, hmm. Gimana teman-teman kemarin rasanya setelah ikutan kelas VO? Apakah masih punya big why atau masih penasaran banget? Atau biasa aja? Atau cuma gitu doang gitu. Gimana teman-teman? Masih pengen menggali lagi tentang dunia VO? Masih ya? Masih sampai pecah telur ya? Oke, ntar ya. Tungguin materinya dulu. Nah, setelah kemarin kita ada materi yang pertama itu, apakah teman-teman sudah mulai untuk mencari informasi lebih lanjut tentang VO? Entah itu komunitasnya atau mungkin VOT-VOT yang ada di Indonesia. Udah mulai mencari, udah mulai memfollow Instagram mereka. Nah, di situ tuh ada banyak banget ilmu. Nah, di sini kita mau belajar tentang tone, tone suara. Lanjut, Mas. Tone dalam VO. Nah, tone yang kurang pas itu bisa merusak suara atau bahkan mengubah makna dari pesan yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau kita mau menyampaikan sebuah pesan dari naskah yang sudah diberikan kepada kita, terus kita salah mengartikan naskah itu atau biasa kita kita sebut itu brief, itu nanti maknanya pasti akan berbeda. Misal pesan tentang apa ya? Tentang sebuah informasi atau pengumuman gitu, tapi kita memberikan suara itu dengan yang lempeng-lempeng aja gitu, nggak semangat atau mungkin yang biasa aja lempeng gitu, nggak ada nadanya. Nah itu nanti akan bergeser makna dari pesan tersebut. Lanjut Mas. Ada yang pertama namanya autoritatif. Ini bisa untuk latihan, untuk kepercayaan diri, dan tone-nya itu untuk lebih ke tone untuk semacam iklan-iklan yang high speed gitu, speed reading, auto autoritatif. Lanjut Mas. Kalau ini ada, ini mana? Mana dulu ya? Ya, Ini dulu ya. ini dulu kan dari sini Heeh. terus. Ada conversation. Nah, banyak dari pengisi suara itu bekerja dengan narasi untuk film dokumenter, biografi, audio, atau buku anak-anak.
Suaranya itu harus terdengar, dimengerti, mudah dimengerti, ramah, terus kayak yang tulus atau kayak tanpa beban gitu. Di sini contohnya kalau yang film dokumenter itu bisa dilihat di Nat Geo. Terus kalau untuk biografi, banyak sih di Nat Geo juga ada biografi. Terus untuk buku anak-anak itu teman-teman bisa dengar di aplikasi Noise. Udah pernah download aplikasi Noise, Noice. Nah, itu aplikasi untuk buku-buku yang di audiokan. Ada lagi beberapa buku anak yang sudah ada audionya itu ada Let's Read, ada CB dari Kemendikbud itu juga udah banyak di audioin. Di sini kenapa suara harus ramah, mudah dimengerti? Karena seperti kita ketahui, kalau kita membaca sebuah narasi itu bukan bukan sekedar membaca aja. Kayak kemarin teman-teman udah bikin tugasnya kan. Itu ada beberapa yang memang kedengeran banget kayak membaca gitu. Bukan untuk menyampaikannya Hmm. dengan persuasif gitu. Kan kemarin itu tugasnya tentang wisata di Sukabumi. Jadi gimana caranya biar orang-orang lain yang nggak tahu Sukabumi itu tertarik gitu ke Sukabumi gitu. Nah kalau teman-teman pengen lihat yang semacam kemarin itu, teman-teman bisa ke YouTube atau ke IG-nya Kementerian Pariwisata. Nah tiap tahun itu Kementerian Pariwisata juga kerjasama sama Voice People Indonesia kalau nggak salah untuk bikin challenge pesona Indonesia. Hmm. Nanti bisa ke sana, bisa untuk lihat-lihat gitu. Terus kira-kira pemenangnya itu yang seperti apa gitu. Lanjut Mas. Di sini ada eloquent. Ini tuh seperti apa namanya? Kita membaca naskah untuk korporat. Biasanya ini pakai dikton, terus dikton, terus habis itu kalau kita membaca naskahnya itu agak sedikit seperti protokoler ya. Kalau untuk ya, kalau untuk MC di plat merah gitu. Kan biasanya mereka nada suara dan tipe sebenarnya hampir mirip semua. Tapi bisa juga eloquent ini dipakai di penerbangan. Jadi ngasih informasi untuk penerbangan, terus kereta api, pas Api. mau berangkat, terus mau tiba di tempat tujuan. Lanjut Mas. Ini Mas. ada anti-sync, mengisi suara karakter animasi atau industri komersial. Yang dibutuhkan adalah harus terdengar menarik. Karena kalau yang ini itu lebih ke voice acting. Walaupun industri komersial juga sama ya. Kan teman-teman sering dengar kalau beberapa iklan itu biasanya ada nggak cuma satu aja, VO-nya nggak cuma narator aja, tapi ada yang tektokan pakai conversation, pakai percakapan. Nah, itu harus terdengar menarik agar supaya produknya itu banyak peminatnya. Yang pasti kalau yang namanya promo itu pasti goalsnya itu kan untuk menarik minat market ya untuk membeli produk mereka. Kalau yang untuk mengisi suara karakter animasi, kemarin itu saya udah nyontohin dari Moe ini yang saya ikut challenge. Apa tuh film apa tuh yang emosi-emosi yang kemarin itu? Ya, yang Si emosi-emosi. Nah, kayak gitu. Apa kemarin? Lupa saya nama filmnya. Nah, oh, itu Inside Out 2. Nah, di situ kan ada beberapa karakter. Apalagi itu karakternya banyak banget. Cuman kalau yang namanya di film itu pasti biasanya sih biasanya ya. Biasanya itu satu karakter itu satu pengisi suara.
Tapi ada juga teman saya itu yang 5 karakter itu beliau semua gitu. Pernah bikin konten waktu beliaunya itu eh, sedang live ngisi karakter-karakter film itu, film-film kartun. Itu benar-benar suaranya tuh bisa berubah-ubah banget. Dari 5 karakter yang ada di film itu tuh dia semua. Saya belum bisa sih, jujur aja kalau suruh berubah sampai 5 tuh saya belum bisa. Paling maksimal tuh 3. Kemarin ngisi buku juga 3 karakter saya ngisi. Ada anak kecil, ada bapak-bapak, sama narator. Lanjut Mas. Ini sedikit sih materinya. Ya. Ada inspiring. Bayangkan situasi yang menginspirasi dan bereksperimen dengan tone berani, bersemangat, serta lebih dalam. Perhatikan pula jeda, dorongan, tarikan, dan range suara. Kemarin waktu ngumpulin tugas itu, saya masih kedengeran apa ya, nafas. Itu memang susah sih, emang harus dilatih terus tiap hari. Karena suara kita kan kalau ngomong biasanya ya biasa aja gitu kan, nggak pakai harus harus kontrol nafas gitu kan, enggak ya. Nah kalau untuk di kita mengisi VO memang harus sangat memperhatikan tarikan nafas, apalagi memakai eh, mic yang kondensor tuh, yang kayak gitu tuh yang ada di gambar itu tuh biasanya kondensor, biasanya suka masuk semua, termasuk Iya. suara AC kayak gitu tuh suka masuk ke mic kondensor, jadi harus benar-benar diperhatikan. Terus sama jeda. Ada Hmm. yang namanya suku kata, ada yang namanya kata, ada pula yang namanya kalimat. Di situ teman-teman harus memperhatikan teks dulu secara keseluruhan, briefnya seperti apa. Terus habis itu dicoba dulu sebelum teks. Terus kira-kira yang mau di bold untuk katanya itu yang mana? Biasanya kata yang mau di bold atau di choose itu adalah yang bisa membuat produk tersebut itu menarik bagi calon konsumen. Kemarin itu teman-teman eh, pas ngomong Curug Cikaso tuh ada bagus-bagus loh. Bener. Pas ngomong Curug Cikaso itu beda sama waktu ngomong di awal video sama di akhir video. Jangan pula ngomongnya itu yang perlu diperhatikan selain jeda, dorongan, tarikan nafas kemarin itu adalah eh, pronunciation atau artikulasi. Kalau misal November ya November, jangan jadi November. Jadi Sundanya dihilangin dulu gitu. Karena iya banyak sih, masih banyak, emang harus dilatih terus. Makanya harus konsentrasi membaca naskahnya, jangan ngeliat eh, katanya aja. Jadi memang benar-benar harus dibaca tuh naskahnya. Lanjut, Mas. Kayak tadi tuh ada case juga, saya tuh kalau di Jawa namanya kan Ramadan ya. Iya, Ramadan. Ramadan. Iya. Kan doanya kayak gitu, Iya. Ramadan. Nah, tadi saya habis dapat brief untuk yang VO reguler gitu, ada kata-kata Ramadan atau Ramadan. Jadi saya kasih 2 pilihan, nanti biar editornya aja yang kira-kira yang pengen pengen dimasukin yang mana. Gitu. Karena kadang-kadang eh, Mbak Ramadan aja deh, atau Mbak Ramadan aja deh, ini kan emang untuk bahasa Jawa yang kayak gitu. Jadi saya tadi ngirim 2 jenis yang seperti itu. Ini nurturing, karakter yang menggambarkan kakek, nenek, ibu, guru, atau teman yang peduli, terus membutuhkan tone yang terdengar mengayomi. Sering dengar kan kalau emang beda ya, kakek, nenek, ibu, itu tuh pasti ngomongnya, pernah dengar nggak kayak ibunya Nusarara? Itu lembut banget, walaupun sebenarnya itu sangat fiksi.
Kayak nggak mungkin kan. Sangat fiksi itu. Bener kan? Jadi tuh kayaknya yang bener aja. Saya pernah kemarin ikut casting yang untuk Nusa Rara ya. Itu memang dikasih briefnya itu sesuai dengan yang sudah-sudah gitu karakter si ibunya Nusa Rara. Nusa Rara apa Riko ya lupa. Pokoknya karakternya mirip-mirip kayak gitu. Itu kan lumayan ya, lumayan tertantang. Karena memang saat kita baca VO itu berarti ruhnya kita tuh ada di skrip, ada di naskah, bukan jadi diri kita sendiri. Meskipun warna suara itu nggak akan bisa ketukar sama orang lain. Mau kita kadang mau jadi ibu-ibu atau mau jadi nenek lampir, masih kelihatan kalau itu tuh suara kita. Kalau kakek, nenek, ibu guru atau teman itu memang suaranya beda sama yang lainnya. Apalagi ini di sini nggak disebutin bapak ya, karena mungkin bapak karakternya eh apa ya beda ngomongnya. Kalau bapak tuh agak-agak tegas gitu nggak sih? Agak-agak tegas walaupun ibu sebenarnya lebih tegas. Ya kan? Ya Kak. Lanjut Mas. Saya tuh pernah ya baca cerita, cuplikan cerita dari cerita yang dibikin sama teman saya. Itu dia bikin picture book gitu tentang setan, tentang hantu-hantu. Kan ada macam-macam hantu tuh. Ada kalau di Jawa ya, ada yang namanya gundul kecengis yang cuma kepala doang gitu, tahu nggak? Iya, cuma kepala doang. Terus habis itu dia si kepala itu tuh jadi kayak api kayak gitu. Pernah nggak? Di sini nggak ada ya? Iya. Anu, Nah, kayak kuyang gitu. anu Ada. yang film Terus Si Manis Jembatan Ancol, ada. Ozzy yang kepalanya doang. Nah, kayak gitu. Ozzy yang itu yang botak. Saya pernah bacain si cerita itu. Terus waktu ada eh, karakter Kunti, di situ saya ini ketawa kayak kuntilanak beneran. Terus teman saya, terus teman saya kaget, ya Allah mbak, aku kira beneran. Makanya kalau mau di share ke teman gitu, tolong itu eh, volumenya dikecilin gitu, takutnya pada kaget. Ada di IG saya coba lihat dari bawah-bawah. Yang ini adalah elemen terpenting dari voice over adalah voice acting. Voice acting kenapa penting? Karena untuk menguasai beragam tone itu kan macam-macam banget. Masuk ke industri voice over ini butuh satu, big way-nya digali dulu mau buat apa. Terus yang kedua adalah komitmen, latihan, terus memang harus berdedikasi untuk mengasah semua kemampuan untuk upgrade ilmu dan teman-teman yang ada di Zoom ataupun ada di sini insya Allah udah ada itu semua, ada komitmen, ada latihan rutin, ada dedikasi karena dari kemarin Alhamdulillah teman-teman masih semangat untuk terus apa namanya ikutan kelas PO ini. Udah ya, kayaknya itu ya Nah, habis ya. habis. Iya. Itu Jadi semangat berlatih. Kalau misal ada sesuatu yang emang masih bingung, nanti bisa boleh nanya ke grup, boleh jawabin saya. Terus kalau misal saya pun kayaknya ilmunya belum nyampe ke sana, misal ada pertanyaan yang emang susah, nanti pasti saya kasih ini kok, kasih referensi dari mentor-mentor saya tuh yang seperti apa aja. Nanti saya kasih kok. Saya kasih video juga, insya Allah besok di grup untuk latihan itu. Terus nanti masih ada tugas lagi, satu kali lagi ya, yang ada di grup ataupun yang ada di Zoom. Nah, teman-teman semua nanti masih ada satu tugas lagi untuk outputnya kelas hari ini. Kalau output kelas kemarin, kita bikinnya untuk wisata Sukabumi. Tapi yang tugas sekarang ini nanti kita bikin untuk Ramadan. Karena pas banget waktunya pas Ramadan. Ramadan pertama lagi ya iya. di bulan tua. Itu ya teman-teman.
Ada yang pengen ditanyain atau Langsung. pengen di-review lagi tugasnya? Oke, silakan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sahira mau izin tanya, kemarin itu kan sempat dibahas kalau misalnya bedain antara sosial media pribadi sama sosial media yang khusus voice over gitu. Nah, kebetulan Sahira punya akun puisi gitu, punya akun puisi dan suka baca puisi. Jadi ikut pelatihan ini tuh mau bikin segmen podcast. Nah, menurut Kak, eh, untuk akun voice over sama akun puisi itu mending disatuin apa harus dipisahin aja? Kalau menurut aku ya, karena sama-sama bersuara kayaknya mending disatuin aja. Karena effort banget sih sebenarnya kita itu mengelola media sosial. Ya enggak? Lumayan kan effort ya. Jadinya kalau menurut aku selagi itu kita masih ada suara-suaranya, mau podcast, mau vlog, mau apa, jadiin satu aja. Gitu. Karena kan VO itu luas ya, luas sekali. Puisi itu sebenarnya termasuk sih ke dalam voice acting. Kalau kita dengerin Teteh Sahira baca puisi gimana? Kan udah biasa baca puisi. Kita dengerin dulu ya teman-teman. Oh. Puisi yang baru dibikin? Wah, Boleh, boleh banget. Boleh banget. Atau mau bacain puisi saya yang kemarin barusan saya upload ke IG? Boleh. Biasanya tuh Punya Teteh aja lah. jadi pakai lagu gitu. Jadi Oh, kalau misalnya nggak pakai lagu, kayaknya kurang dapat vibes-nya gitu. mau musik apa? Mau musik Puisi apa? nggak pernah ada audionya biasanya. Kalau lomba puisi itu biasanya nggak pernah ada audionya. Kayak kemarin yang HP Yasin kan saya ikut, itu juga nggak ada audionya. Emang nggak boleh dikasih audio karena itu akan menyemarkan apa namanya telinga juri. Coba punya Teteh aja deh. Ada puisi akhir tahun mungkin yang kemarin, judulnya Terima Kasih Aku. Tahun ini adalah saksi atas langkah-langkah yang kadang tertatih, atas tangis yang diam-diam jatuh, dan luka-luka yang masih berdenyut di tempatnya. Aku ingin mengingat setiap malam yang terasa panjang, ketika aku hampir menyerah pada dunia, saat harapan terasa seperti asap, hilang sebelum sempat ku genggam. Tapi di setiap remuk itu, ada aku yang masih berdiri, mengumpulkan serpihan demi serpihan untuk menjadi utuh kembali. Aku belajar bahwa luka tak selalu sembuh, tapi ia mengajarkan kekuatan yang tak terukur. Bahwa perjalanan ini bukan soal sempurna, melainkan tentang bertahan meski dalam ketidaksempurnaan. Jadi, kepada aku yang pernah ragu, kepada aku yang pernah hampir menyerah, aku ingin berbisik. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Dan untuk tahun baru yang menunggu, aku tak menjanjikan hal besar. Aku tak menjanjikan hal besar. Hanya satu hal yang pasti. Aku akan tetap melangkah meski pelan. Keren, keren. Bagus puisinya. Cuman cara bacanya masih yang memang dibaca biasa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau baca puisi, yang baca puisi banget itu Teteh sering. Kalau itu enggak, karena aku sukanya kan bikin puisi kayak tentang diri, tentang Kayak gitu. kayak Iya, motivasi kayak gitu ya, kayak iya, quote-quote gitu ya. iya, jadi bacanya kayak tone yang suka dilihat-lihat. Kan sebelumnya suka lihat di TikTok kan, banyak yang suka baca puisi pakai tone yang Conversation tadi iya ya. kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu suaranya, bukan yang puisi yang menggema-gema gitu, enggak. Oh, Kalau itu. oke. Oke, makasih banyak ya Teteh ya. Semoga akun barunya yang nanti akan diisi dengan VO-VO itu semakin berkah dan banyak followernya. Tempat berkarya itu, ya kan? Saya juga suka bikin puisi sih, puisi ala-ala gitu. Terus kalau suka bikin puisi, baca puisi, bukan challenge nulis aja itu banyak banget. Ada yang mau tanyain Teteh?
Ya. Kedengeran. Nggak kedengeran. Kitanya dengar, kadang-kadang yang itunya nggak dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita dari Sukaraja. Mau nanya Teh ya, eh, ini untuk tentang tone ya. Kalau aku tuh ngerasa tone aku tuh apa ya, suara aku tuh cempreng gitu Teh. Jadi dulu pernah nyoba-nyoba kayak soft news gitu ya, tapi banyak yang komen, kayaknya kamu lebih cocok bacain cerita anak-anak deh gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau coba kayak deep tune gitu, atau yang mungkin yang lebih serius gitu ya, itu tuh bisa dilatih nggak ya? Atau ya sudahlah kita dalami suara kita sendiri gitu, atau gimana? Itu yang pertama, boleh dua kan? Oh boleh, terima juga nggak apa-apa. Yang kedua, nah kalau di rumah, kan kalau misalnya kayak mic HP ini kerasa banget ya Teh, kayak misalnya apalagi dicapai gitu. Itu kalau Teteh rekomendasi buat kita belajar di rumah dulu, itu mendingan beli mic apa ya Teh ya, yang terjangkau tapi suaranya beda gitu. Masih bisa, masih masih bisa kalau misalnya kita ikutin ke lomba gitu. Kadang kan kalau cuma ngandelin HP tuh gimana ya, paling kalau misalnya diedit di CapCut kan reduce noise aja tuh, kayak kurang keluar gitu suaranya. Itu mendingan gimana? Kira-kira rekomendasi mic-nya yang murah ya Teh. Terima kasih. Terima kasih Teh kita. Ini Teh kita tuh sebenarnya teman VO saya. Teman saya ini udah lama, kita baru ketemu sekarang. Iya, alhamdulillah senang aku. Udah lama sih Teh kita juga. Tadi juga kayaknya yang pas di mana nih? Yang tadi barusan upload itu banyak juga teman-teman VOT yang lain yang pada mampir ya. Mampir ngasih hati. Kalau aku itu, kalau mic itu sebenarnya kalau cuma buat challenge gitu, ini apa sih? Apa namanya? Headset. Hmm. Headset itu sebenarnya udah cukup sih sebenarnya. Sebenarnya udah cukup. Ada beberapa challenge yang di IG itu yang zaman dulu-dulu itu pakai headset aja, nggak pakai apa-apa. Tapi kalau kita memang udah pengen fokus, eh, misal nih pengen fokus untuk menarik klien, Kopi hitam mungkin apa? bisa dicoba Kopi hitam. sama mic-mic yang agak mending gitu. Ada sih banyak ya. Ada sejuta gitu kan. Bagus, udah bagus kok, lumayan itu sejuta. Oh. Ada Rode itu ada loh yang 1.300.000 kalau nggak salah. Itu USB juga ada. Ada Rode, terus kalau Audio Technica tuh ada sih yang sejutaan juga, sejutaan lebih. Terus ada lagi Vivine, apa lagi ya? Banyak banget sih kalau model mic-mic kayak gitu. Nah, kalau pengen tahu mic itu teman-teman bisa, aku kemarin beli TAF, tapi TAF yang bukan yang kayak gitu. Ya, mirip tapi bukan yang tipe itu. Beli TAF nyobain buat dongeng, buat ngedongeng. Tapi ternyata lumayan ya, lumayan cepet habis baterainya kalau mic yang kayak gitu yang clip-on kecil-kecil gitu. Kalau teman-teman pengen tahu dunia permaikan kayak gitu, bisa nanti teman-teman coba ikutin IG-nya Kak Michael atau Kak Nadia. Nadia ini. Nah, Kak Nadia Lestari, itu banyak banget di situ dia ngebahas mic. Banyak banget. Saya juga belajar dari Kak Nadia, dari konten-kontennya dia. Nah, ini. Nah, ini. Banyak banget. Banyak banget isinya yang tentang tuh ada cara jadi VOT kayak gitu. Banyak tuh. Dia sering kok bikin apa konten-konten tentang ini, ininya peredam, bikin peredam sendiri, terus main, terus nanti apa namanya songkat kayak gitu-gitu. Iya, sama, Oh. kayak kalian dia gitu. Tapi saya tempelin di tembok. Rata-rata biasanya emang udah bikin kayak gitu kalau untuk kerja. Karena kalau kalau nggak kayak gitu kan susah ya.
Kalau mau beli yang udah jadi itu lumayan, soalnya lumayan mahal itu. Yang kayak buat apa sih penutupnya gitu tuh, tapi setengah doang gitu. Itu berapa ya? 2 jutaan kalau nggak salah. Mahal itu. Nah, jadinya kita siasati sendiri pakai yang kayak gitu. Atau kalau enggak, biasanya teman-teman juga beberapa udah ada yang pakai kayak ruangan kayak lemari, tapi bikin juga. Itu biasanya ini nih daber-daber tuh yang suka bikin kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Lupa. Tone suara itu bisa banget, bisa banget. Enggak, teteh enggak cempreng sih, kayaknya biasa aja. Suaranya kayak di middle sih, bukan yang cempreng gitu. Kalau cempreng tahu asli walas enggak? Nah, itu asli walas cempreng. Asli walas tuh punya radio kan ya? Iya, Punya radio kan? punya radio. Soalnya masuk-masuk aja, bagus. Bisa dilatih eh, untuk tone yang rendah gitu, bisa. Bisa banget. Coba aja baca berita, baca news yang speed reading, cobain. Kalau yang soft news gitu, ini sih agak-agak middle ya. Terus mau apa lagi nih? Mau Yang kayak apa lagi? saya Kita mau pernah tuh belajar itu karena enggak baru belajar mesti itunya masuk apa nafasnya kalau terlalu dekat Iya, itu kalau terlalu dekat mic apalagi kalau micnya bagus mesti nafasnya iya, karena apalagi kondensor. Iya, itu ngakalinnya gimana kalau kejauhan suaranya nggak masuk itu terlalu samping. dekat. Nah, itu namanya teknik miking. Teknik miking itu ada banyak. Kita nggak bisa selesai dalam waktu 1 jam. Benar-benar jadi itu harus dipraktikin. Ada namanya teknik miking. Nah, teknik miking itu kan ada yang dari depan sini, ada yang di sini, terus ada yang dari samping gini. Di tempatnya Kak Nadia tuh kayaknya ada juga sih teknik miking. Kalau saya biasanya kalau ngisi ngisi apa namanya ngisi VO, biasanya kalau saya memang pop filternya di sini, mic-nya di sini, saya di sini, jadi miring, nggak yang langsung gini. Karena beda. Oh, Nanti tarikan nafas apa segala macam tuh lebih akan terdengar dan terserap sama si mic-nya itu. Jadi saya biasanya miring, miring gini. Terus kalau untuk beberapa case, misal untuk kayak daber-daber kayak gitu, atau mungkin ngisi audio drama, itu sama kayak orang acting beneran. Jadi misal kita menerima telepon nih, kita menerima telepon. Menerima telepon itu kan orang menerima telepon pasti kayak gini kan ya. Halo, kan kalau nggak denger, halo, apaan? Nggak denger gitu kan. Tapi kan kalau di mic itu terlalu dekat ya, harus dijauhi mic-nya atau kita yang mundur. Gitu. Halo, halo gitu kayak seolah-olah tuh jauh gitu, padahal enggak gitu sih. Terus kalau buat teman-teman yang ngisi audio drama atau daber gitu, kan biasanya suka ada adegan lari atau dikejar atau apa, itu lari beneran, jadi lari di tempat aja sampai ngos-ngosan gitu, sampai keluar suaranya gitu. Tunggu, tunggu ya, tunggu jangan cepet-cepet dong, kayak gitu. Jadi emang bener-bener lari, cuman nggak yang kayak kita lari di lapangan gitu, enggak. Gitu sih. Terus teknik mic-nya juga yang agak jauh. Tuh. Ya, mangga. mati Mati. mati. Tadi mungkin telat ya karena mainan baru pulang kerja dan juga hujan. Tapi mungkin apa namanya terkait dengan tugas yang kemarin tadi saya kan reviewnya itu masih membaca, Ya, masih membaca gitu ya. dia masih Harusnya narasi gitu. Ya. Nah mungkin saya sih berpikir untuk mengolah dulu gitu kan satu-satu gitu belajarnya bagaimana sih caranya untuk bisa ke narasi dari posisi yang sekarang saya masih membaca gitu kan itu pindah ke narasi itu konsep atau latihannya harus seperti apa? Latihan agar tidak terdengar membaca adalah dengan membacanya. Ya, dengan membacanya dan mengetahui atau memastikan kira-kira karakter naskahnya itu seperti apa. Agar suara kita tuh bisa disesuaikan dengan naskahnya itu.
Kemarin tuh ini ya, coba ya. Mana nih? Mana sih wordnya? Bentar, bentar. Tapi kemarin tuh suaranya tuh udah bagus-bagus nih. Suaranya tuh apa ya? Suaranya orang-orang sini tuh emang menurut saya ya crunchy. Bagus, bagus, bagus. Kamu suaranya tuh bagus-bagus. Mana sih kemarin itu? Hmm, apa nih? Oh, bagus, bagus. Gitu. Coba ya, saya cobain ya. Kan kemarin ada yang gini, suka bunyi, ya nggak? Ada yang sukanya tuh panjang, terus habis itu bunyi. Padahal suka bunyi itu kan satu kata untuk awalan, karena ini kita sedang istilahnya tuh mempersuasi agar orang-orang tuh pada datang nih, ini loh bagus nih, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi jangan terlalu dipotong di tengah gitu. Sukabumi, kebinaan surga di barat daya Provinsi Jawa Barat. Keindahan terhampar luas dari garis pantai yang memukau hingga puncak gunung yang menjulang. Pantai di ujung genteng, pasir putih bertemu dengan birunya samudra. Tempat di mana kehidupan laut padu di alam harmoni. Curug Cikaso, sebuah simfoni air yang menciptakan ketenangan di antara hijaunya alam, di mana kesunyian dan keindahan menyatu. Sukabumi, keindahan yang nyata, petualangan yang abadi untuk dijelajahi. Atau kalau enggak, bisa pakai suara yang kayak gini. Sukabumi, kepingan surga di barat daya, Provinsi Jawa Barat. Keindahan terhampar luas dari garis pantai yang memukau hingga puncak gunung yang menjulang. Pantai di ujung genteng, pasir putih bertemu dengan birunya samudra. Tempat di mana kehidupan laut berpadu dalam harmoni. Curug Cikaso, simfoni air yang menciptakan ketenangan di antara hijaunya alam, di mana kesunyian dan keindahan menyatu. Sukabumi, keindahan yang nyata, petualangan yang abadi untuk dijelajahi. Bisa kayak gitu. Anu, tanya lagi. Kan itu kan ada naskah panjang tuh. Terus penekanannya itu biasanya kita yang milih atau yang ngasih pekerjaan yang minta penekanannya itu di garis bawahi garis bawahi. Kan kalau bikin naskah sendiri, wah semuanya garis bawahi. Oh, biasanya itu kalau untuk emphasizing itu sebenarnya dari VO-nya sih. Jadi kira-kira cuma dikasih brief aja nih. Briefnya itu mungkin apa ya, intimate, warm kayak gitu atau cheerful kayak gitu aja biasanya mereka tuh. Tapi untuk penekanan di tontonnya itu sendiri aja, nggak mereka nggak oh nanti yang ininya nih di bold ya. Kalau misal kita udah baca terus ternyata dari mereka yang minta Kak tolong dong yang ininya tolong lebih ditonjolin lagi, lebih dicus lagi atau di bold lagi, baru kita nanti take ulang untuk sesuai apa yang mereka harapkan. Kayak kemarin saya kan dapat naskah tuh yang suruh bilang horornya biar dapet Kak, horornya biar dapet gitu. Itu gitu sih biasanya sih nggak ada ya dari kita sendiri. Tapi kalau setelah kita take tapi ternyata mereka yang minta revisi, ya kita revisi sesuai dengan kemauan mereka ini seperti apa. Ada lagi Banyak. tadi yang punyanya Teteh ya yang belum ya dan terakhir ya. Gak bisa diedit, paling dikirim langsung link juga apa? Boleh. Oh, Ke grup boleh. oh. Ke grup boleh. Oh, Itu udah bisa tuh.
Yang mana Udah, ini ya, Saira ya. udah ini, udah apa? Udah biru, udah aktif. Ya. Coba ya kita dengerin. Betul. Yang masuk ya suaranya. Oh, suami nggak ada ya? Atau belum? Handphone sih ada. Hmm. Oh, Denton ada. Di sini Di handphone ada. audionya, Nggak oh masuk. audionya ini kali zoomnya. Entah, nggak masuk. Udah, Oh, tempat meneduhkan tali pada di dalam harmoni. Jika sebuah pelan, yang pelan, pelan, pelan. Pelan. menciptakan ketenangan Di tengah berarti masuknya suaranya. di garis pantai yang Natal hingga gunung yang menjulang. Pantai Ujenteng, pasir putih bertemu dengan dunia samudra, tempat kehidupan laut berpadu di dalam moni. Curug Caso, buah simfoni air yang menciptakan ketenangan di daerah hijaunya alam, makna kesunyian dan indahan minyak. Suka keindahan yang nyata, balangan yang abadi untuk jelajahi. Sukabumi, kepingan surga di barat daya, Provinsi Jawa Barat. Keindahan terhampar luas, dari garis pantai yang memukau hingga puncak gunung yang menjulang. Pantai Ujung Genteng, pasir putih bertemu dengan birunya samudra, tempat di mana kehidupan laut berpadu dalam harmoni. Curug Cikaso, sebuah simfoni air yang menciptakan ketenangan antara hingga alam, mana kesunyian dan indahan minyak. Suka keindahan yang nyata, balangan yang abadi. Pelan. Udah berarti. itu Iya. kayaknya kayak ada sinkron sama apa namanya sinyalnya kayaknya. Tapi kalau di HP kayaknya baik-baik aja sih kayaknya. Oh. Hmm. Biasa. Senangnya. Oh, ada video sebentar ya. Bisa nanti cobain di sini. Oh, bagi di grup WA ya. Iya. Coba nanti teman-teman kalau mau nyobain di sini. Boleh ya nanti cobain satu-satu. Oh, lama banget ya. Nah, udah masuk. Udah masuk. Itu di sini ada yang mana? Enggak, bukan pertanyaan. Oh, bukan. Teman-teman, satu-satu ya kalau emang waktunya masih ada boleh dicoba juga. Kalau Kasus. Kalau pakai ini sinyal dongle, kayaknya. kalau pakai dongle agak lama terhubung. Kalau pakai HDMI, mending. Ya, Hanya aja kalau pakai HDMI kan ini nggak bisa panjang. Nah, coba. Oh, udah kan kalau HP kalau dari HP udah dari pada masuk. handphone bisa ngeliat kan. Coba baca dulu teksnya sambil didengarin apa namanya musiknya. Ini agak speed reading jadinya bacanya agak cepat. Ada yang udah siap? Silakan kalau ada yang udah siap. Teman-teman yang di online juga boleh kalau mau nanya bisa di chat atau bisa langsung open mic. Ya, ya ini speed reading. Lumayan speed reading.
Iya, agak itu kan. Ada yang mau coba Dalam kursus itu dibaca atau GSC? Langsung Oh, aja. langsung. Ya, Nama Geothermal Science Center GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dari energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih dari kasar. Emang speed reading lumayan. Oh, karena ini udah yang agak terakhir, jadi kayaknya agak lebih seru sih. Ini cuma 3 paragraf doang ya, berarti. Ada yang mau nyobain nggak? Yuk, silakan. Boleh kayak di HP, boleh lihat di situ. Emang nggak terserah. Iya. Delaynya jauh ternyata. Boleh. Mengenal Geothermal Science Center (GSC), berlokasi di area Star Energy Geothermal Salak. GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dan energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Iya, ya gitu. Biasanya tuh memang cuma 30 detik. Tapi naskahnya suka agak-agak panjang. harusnya gitu ya. Nggak selalu sih, nggak selalu deep. Kalau yang kayak gini tuh sebenarnya senyamannya aja. Yang penting eh, bisa menguasai naskahnya itu yang lumayan cepat. Yuk, nanti semuanya kebagian. Mengenal Geothermal Science Center. Mengenal Geothermal Science Center (GSC). Berlokasi di area Star Energi Geothermal Salak, GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dari energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Wayai. Lumayan ya. Mengenal Geothermal Science Center (GSG). Berlokasi di area Startup Energi Geothermal Salak, GSG dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses edukasi listrik dari energi geothermal. GSG diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Berhasil. Itu kayak orang baca berita sih, berita tuh juga cepet kan, pakai telegram gitu. Kenapa? Oh, belum siap, baik. Tapi nanti harus nyoba loh. Pas dulu katanya. Mengenal Geothermal Science Center (GSC). Berlokasi di area Star Energy Geothermal Salak, GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dari energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Ih, bagus suaranya. Ya satu boleh. Iya, saya tetap orang ini. Keren suaranya. Biasa di plat merah kayaknya. Mengenal Geothermal Science Center (GSC). Berlokasi di area Star Energi Geothermal Salak, GSG dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dari energi geothermal. GSG diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Ini news banget nih. Ayo, Ten. Mengenal Geothermal Science Center (GSC). Berlokasi di area Star Energi Geothermal Salak, GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dari energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Berhasil. Suaranya cakep.
Cakep-cakep suaranya. Mengenal Geothermal Science Center, GSC. Berlokasi di area Star Energy, Geothermal Salak, GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dan energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Lanjut. Mengenal Geothermal Science Center, GSC. Berlokasi di area Star Energy Geothermal Select, GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik dari energi geothermal. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Good. Ah, Ini udah. suaranya juga sama nih. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Enggak, Mas. Kurang bareng lagi, Pak. Ya, Mas, Mas Teteh. Teteh namanya siapa? Bunga. Aku Wah, kayak nama lagu, kayak judul lagu. Loh, enggak apa-apa loh pakai aksen Jawa. mengenal geothermal GSC. Berlokasi di area Star Energy, geothermal solar GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang proses produksi listrik. GSC mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Ketinggalan. Teteh, Ketinggalan jauh. kenalin aja dari sini. Itunya kekecilan tulisannya saya buka saya Enggak, Teh. Kalau nggak kelihatan pakai HP HP aja. aja. HP aja. Ya, Udah. mau mati. Oh, mati. Ini habis ya baterainya ya. Baterainya habis. Habis. Mengenal Geothermal Sensor, GSC. Berlokasi di area Start Energi Geothermal Salak, GSC dibuat sebagai sarana edukasi tentang produksi listrik dari energi geothermal. Susah. GSC diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal potensi energi geothermal sebagai energi bersih terbarukan. Bisa kan? Gak apa-apa, namanya nyoba. Enggak nih, kasih lagi ya. Tapi emang itu ya modelnya 30 detik 30 detik. Malah ada yang kurang. Cepet banget. Kalau nggak terbiasa ya keteteran. Kita harus bilang dulu. Oh, iya. Karena naskah itu kan banyak banget ya. Kayak tadi yang ada di materi itu tuh naskah itu nggak selalu yang semacam berita tadi itu nggak selalu kayak gitu. Ini Mas, ini lucu ini. Ini lebih ke voice acting. Kita cobain. Nah, belum. Oh, ini. Oke. Nah, sana malah itu meja itu. Atau di belakang ini. Nah itu tuh, cobain, lihat deh. Lucu ini. Samping galon.
Eh, yang di apa namanya? Kita sekarang jadi gajahnya ya. Oh, jadi gajah. Nah, yang awalnya itu nggak usah jadi manusianya. Yang awalnya itu kan yang ngomong manusia. Jadi gajahnya aja. Yang cuma old itu nggak usah dibaca. Ini seolah-olah kita berbicara jadi gajah kecil Ya, ini ya. kita jadi gajahnya. Jadi gajah kecil atau pede ya. Lucu, ini lucu. Jadi harus lepasin si ininya juga naskahnya. Oh, Harapan. Oke, harapan. Pasti oke. Gitu. Cobain, lucu itu. Boleh loh, kalau mau ikutan mencoba yang tadi atau yang sekarang ini. Boleh loh teman-teman. Wah, jangan yang ini habis semua. Jadwalnya habis, man. Udah ada yang siap? Hmm. Udah ada yang siap belum? Lucu ini. Kayaknya udah ini banget, udah percaya diri banget. Oh, aku bisa nih, aku bisa. Mungkin, tiba-tiba jadi ragu. Benar. Wah, Yuk, tuh. boleh banget. Silakan, Teteh. Open mic sama open cam, boleh banget. Pin. Tapi aku izin tidak open Oke, video ya. boleh. Oke, silakan. I can do this. Maybe ini mah di tengah-tengah ya. Maaf, maaf. I can do this. Maybe not this time. Or I'll try. Okay, I'm a big elephant. Mm, I was joking. Mungkin yang di I'm a Big Elephant-nya tuh lebih yang kayak, ini loh, aku tuh udah gede gitu. Ini aku tuh gajah gede. Hmm, I'm a big elephant. Kayak gitu. Kayak seolah-olah tuh dia kayak yang mau nakutin orang padahal dia sendiri takut gitu. Menggertak. Coba, ada yang mau coba lagi nggak? Ayo silakan Teh. Teh Femi. Ya, boleh sekarang langsung. Sekarang, masa besok? Bentar, sebentar. I can do this. Maybe not this time. Or I will try. Okay, I'm a big elephant. I was joking. Mom! Oke, makasih Teh. Yeay. Ada lagi yang mau nyobain yang di Zoom? Aku mau jawab pertanyaan dulu deh. Tadi udah nanya kayaknya. Oh, Cobain Mas. Yang atas, apa yang paling atas. yang ini nggak ada kalimat pertanyaan. Coba, coba mau dibaca dulu. Yang Silakan. oh ya boleh. Mungkin bisa di-share. Oh, yang cocok dengan suara tertentu. Kan tujuannya saya pribadi orang percaya diri untuk mengkategorikan diri di ton mana supaya bisa menentukan next. Kalau untuk menentukan next itu kan sebenarnya nggak melulu kita harus punya tone yang kayak gitu lagi. Malah kalau di IG itu harus beragam tone. Jadi bisa dicoba ya, Teteh. Dicobanya dengan latihan gitu ngisi-ngisi suara di mana
atau mungkin bikin sendiri atau ngambil dari YouTube kayak gitu. Source-nya udah banyak sih sebenarnya kalau kita mau ngisi-ngisi suara gitu, mau nyobain untuk belajar untuk latihan. Nanti bisa diupload di IG, terus ditulisin aja kalau ini tuh latihan nih gitu. Atau dikasih hashtag, biasanya kayak gitu. Sambil berjualan secara halus. Iya, Iya, teman-teman iya. saya suka gitu soalnya. Nah, ini Ada pertanyaannya yang baru pengen di masuk sini. jadi Jabar, ayo belajar. Ayo Aku kita juga pengen jadi Jabar. nih. Oh, di Zoom tadi yang mau nyoba. Apakah bisa diberikan contoh kategori tertentu dari tugas-tugas teman-teman kemarin? Oh, Tuh dari teman-teman itu kemarin tuh hampir semuanya mirip. Kayaknya saya ada 3 orang atau 4 orang yang emang udah nggak terkesan membaca lagi gitu. Kayaknya teteh berdua, terus siapa lagi ya? Aku lupa. kadang-kadang itu apa, Mbak Dian? Iya, Berapa kali tag jadinya kelihatan nggak membaca. Ya, ya beberapa. Ya, ya kan? nggak bisa one take langsung dibungkus itu memang jarang. Jadi Buat memang tag langsung berkali-kali. dibungkus. Memang Teknik, harus dipelajari. ya Nggak bisa teknik. langsung. Tuh, itu teh. Kemarin tuh ada beberapa tone yang agak beda ya sama teman-teman yang lainnya. Pokoknya yang dia udah bisa kayak storytelling aja. Hmm. Itu teh. Ada lagi nggak yang mau nyobain? Dari sini, ayo teman-teman yang ada di sini. Monggo, monggo silahkan. Dari situ. Ayo, monggo Mas Hah? Damas. Iya beda. saya saya agak kalau bahasa Inggris saya agak. Dia coba sendiri soalnya. Ah, Intinya I can do Kayak banyak anak anomatope. Jadi kayak gitu-gitu loh. Kalau ngedaber itu susahnya di situ. Coba, Mbak. oh iya benar. Ini pusing kayak lama-lama di aja dari tadi. Pusing. Parameternya itu lagi. Okay. I can do this. Maybe not this time. Oh, I will try. Okay. I am talking. Are you still there? Nah, kalau pas mau gitu, kalau kita rekaman beneran jangan deket banget ya. Jadi iya. Jauhin. Hmm. Hampir sama kayak orang nyanyi kan ya. Ya. I can do this. Maybe not this time. Or I will try. Okay, I'm a big elephant. I was joking. Mom! Yeay. Can do this. Maybe not this time. Or sorry. Okay. Okay. Can do this. Maybe. Oh, no, not this time. Or I will try. Okay, I'm a big elephant. I'm just joking. Mama. Kayak gitu bagus tuh. Itu saya Can do this. Maybe. No, this time. Oh, I will try. Okay, I'm a book elephant.
I'm joking. Oh. Udah mulai pada paham briefnya ya. Udah menyatu jadi gajah kayaknya. Menjelma dulu. Jalan dulu. Can do this, maybe not this time. Or I will try. Okay, maybe big a little bit. I'm still Yeay. Kalau mau momnya teriak terus, tolong ininya mic-nya agak dijauhin ya. I can do this, maybe. Not this time. I will try. Okay, then a big elephant. I'm joking, Mom. Yeay. Maybe this time. Can you try? I was joking. Keren. Can do this. Maybe not this time. Or I will try. Okay, I'm a big elephant. I was joking. Yeay. mukanya nggak bisa cantik ya emang harus. Emang gitu kalau voice acting tuh gak akan bisa cantik mukanya. Mulutnya kan harus kesana kesini. Kalau pemanasan juga gitu sih. Hmm. Jadi jangan khawatir. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau mau nyoba ini lagi? Ini juga lagi. Ada lagi berarti banyak. Oh, seru sih. Ya. Heeh, jadi gitu Tahu ya. gitu karakternya. Kayak gitu ya. Ini kalau ini tuh bisa jadi semacam iklan untuk perlindungan satwa. Kayak gitu. Ini salah satunya caranya dibikin kayak gini. Kan tadi ada ini kan, ada orang, ini kayaknya ada orang bawa senapan kalau nggak salah di sini tuh. Tuh. Jadi suara-suara teman-teman itu sebenarnya kalau untuk yang kayak gini-gini tuh sangat dibutuhkan. Butuh banget. Ada lagi nggak yang pengen tanyain? Atau mau nyobain lagi yang lainnya? Tadi Kak, bentar, kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Inggris kan udah jelas ya, Hmm. fluentnya bahasa Inggris gitu, bisa pakai UK atau British gitu. Tapi kalau untuk bahasa Arab tadi, sekarang tadi kayak Ramadan gitu, sholat, salat itu tulisan dalam Hmm. bahasa Nah, Indonesia itu kan salat ya, iya. Heeh. bukunya, tapi kita panggilnya sholat. Nah, itu gimana? Azan, azan gitu. Azan, Ya, adzan, kayak gitu ya. ya, Heeh. ikutin yang mana tuh? Nah, itu dia. Kalau teman-teman yang kayaknya ada di pernah dengar di CB itu ada tuh, Mas, minta tolong dibuka dong CB, Apa? Oh iya. CB Kemendikbud. Nah, di situ tuh ada buku buku teks sama non teks. Di situ teman-teman bisa dengerin kalau buku-buku teks itu biasanya memang mereka itu lebih cenderung memakai KBBI ya. KBBI juga kan nggak ada vokalnya ya dia ya, hanya tulisan aja ya. Jadi tergantung yang ngasih briefnya sih. Kalau misal pengen azan aja azan mereka kan AZAN. Nah kita cari dulu nih kata bakunya azan atau azan. Coba tahu nggak kata bakunya azan atau azan? Kayaknya azan, bukan azan. Nggak pakai D kayaknya kalau nggak salah. Apotek sama apotik. Ya. Nah itu kita cari dulu tuh kata bakunya apa. Jadi kita sesuaikan sama kata bakunya. Cobain mas. Oh.
Sosial Plus 7 tahun 2023. Penulis Muhammad Nur Sa'ban dan Supardi. Buku cetak diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Kontributor audio, pengarah Cahaya Arifin dan Tony Haryanto. Penelaah materi, Muhammad Nur Sa'ban. Penelaah media, Aidil Wicaksono. Penulis naskah, Ingrid Nani Sri Nuria. Teknisi audio, Siva Muhammad Fatah. Pengendali mutu audio, Ingrid Nani Sri Nuria. Penyelaras buku audio, Supriyatno SPDM. Bawahnya. Nah, itu udah materi tuh. Oh, ini perangkatnya cari ya materi. Mana ya? Nah, kemarin juga kan saya ikutan ininya ya, workshop yang audiobook ini ya. Kemarin juga waktu nggak yang non-teks, yang non-teks dan teks. Kalau yang audiobook ini sementara ini mereka itu masih yang teks, buku teks untuk pelajaran. Tapi kalau buku yang non-teksnya itu lebih ke buku-buku, ada sih fiksi sama non-fiksi naratif kalau nggak salah. Oh, ini Let's Read. Saya pernah ngisi di sini yang main air yuk. Oh, Main air yuk. Saya pernah ngisi di sini. Cuman habis itu karena ini websitenya kayaknya belum terlalu bisa untuk diisi sama video sama audio, jadinya berat. Jadi program untuk audionya itu belum lanjut lagi. ini ya, main air ya. Buat kasih ngisi misalnya ngambil buku seperti ini terus pelatihan gitu di posting. Boleh FYI buat teman-teman. Terus menyerah dan kami hampir selesai. Kami akan menambahkan sedikit hiasan. Tiba-tiba Nah, itu kan harus satu-satu tuh. Udara. Pokoknya perkata itu kan harus satu-satu. Pokoknya ini belum dilanjut lagi, belum ada untuk audio lagi karena berat. Bisa di-download juga ternyata audionya. Iya, bisa. Nah, kalau untuk teman-teman pengen latihan bacain buku, pakai aja Let's Read. Ada Let's Read, ada Literasi Club, ada apa lagi ya yang gratis. Ada tadi CB. Coba Mas ke CB lagi. Sip. Ini sekalian ini aja ya, jadi info aja buat teman-teman. Oh, ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngebacain buku, kadang-kadang kan penerbit itu nggak mau bukunya dibacain, misal 50% gitu kan banyak yang nggak mau tuh. Karena kan sama aja kita ngasih lihat isi bukunya secara gratis. Nih, Kalau yang pengen gratis yang beli aja. Nah, ini udah mulai ke ini ya, ke materi ya. Coba dengerin deh. Buku IPA kelas 7 tahun 2024. Bab 3. Mengenal dan memanfaatkan suhu, kalor, dan fenomena pemuaian. Subbab suhu dan alat ukur suhu. Teman-teman, apa kabar? Marilah kita mulai materi di bab 3 ini dengan menyimak dialog Ari dan Rara yang berjalan pulang sekolah. Tuh dengerin dialognya deh. Panas sekali ya hari ini. Iya, Ra, panas sekali. Keringatku sampai bercucuran. Suhunya berapa derajat ya, Ri? Nah, kalau untuk mengetahui berapa suhunya, saya tidak tahu. Terus menggunakan alat ukur suhu seperti Kiara. Iya, Ri. Nah, teman-teman, dari dialog tadi, bagaimana kita dapat mengetahui besarnya suhu? Sekarang coba gosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah teman-teman merasakan hangat? Jika belum, boleh ulangi menggosok telapak tangan dengan lebih lama. Teman-teman, rasa hangat atau panas yang dirasa itu kita kenal sebagai suhu. Jadi, apa sebenarnya suhu? Jadi kayak gitu tadi kan ada percakapan tuh. Percakapan yang laki-lakinya itu kayaknya sama naratornya sama yang sekarang dia jadi narator itu.
Jadi emang dibedain suaranya antara dia berdialog dengan dia sebagai narator. Terus kalau untuk buku teks ini, halo teman-temannya nggak yang ceria banget, karena emang tergantung sama ininya ya, jenjangnya ya. Kalau ini jenjangnya kalau nggak salah SMP atau SMA gitu. SMP, SMP MTS. SMP kan nggak mungkin ya, halo teman-teman, kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau yang SD tuh kayaknya kemarin tuh agak-agak ceria, cuma nggak ceria-ceria banget. Cuman yang kayak halo teman-teman gitu. Karena ada beberapa revisi kalau dari apa namanya dari CB itu yang tentang kira-kira tone suara teman-teman yang mana nih yang pas untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Itu sih, nah itu kalau audiobook yang teks itu seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen dengar yang audiobook kayak novel, kayak gitu-gitu bisa ke noise, noise atau ke apa ya kemarin? Atau apa sih aku Noise. lupa Kalau namanya. noise itu banyak sih sebenarnya. Iya ada banyak aplikasi untuk nah ini noise nih. Kalau Kalau saya pakainya buat radio. ini noise tuh misal kita udah di hire nih yang noise itu udah prestasi banget. Iya, Prestasi banget beneran kalau udah di hire sama noise tuh. ya kayak gini. Ini audio drama apa ya? Iya, Ada yang kayak novel aja sih kayaknya. Tapi mirip-mirip memang mirip-mirip kayak gitu gitu aja. good, good. Narator sama pemeran-pemerannya itu pasti akan beda cara dia ngomongnya, cara baca naskahnya. Ada yang Naratornya ini juga sama narator yang tadi di CD beda juga, beda tipe. yang ini nih. Biasanya kadang-kadang pakai yang Good, Goodreads. iya, ada Buat yang review buku. dia juga udah Audio bayar ya. bayar buku buat itu beberapa itunya dibacain. Iya, Yang ini audiobook ya. Nanti teman-teman bisa dengerin satu-satu. langganan tapi ya Ya, ya kalau gini. yang noise tadi itu kayaknya bisa di Ada yang ada yang gratis, gratisan. ada yang gratis. Kalau yang ini yang good read ini, Emang dia dijual iya kan ya, emang ya dia ngejual dijual gitu. jualan kalau yang ini. Kalau teman-teman pengen tahu macam-macam jenis tone suara dipakai untuk apa aja ya sering-sering aja mendengar audiobook, sering-sering aja mendengar iklan. Biasanya kalau iklan suka di skip, sekarang kita dengerin. Gitu lah. Iya. Iya, nonton YouTube ada iklan langsung di skip. Terus Nah, Spotify ada iklan langsung di skip. ini juga ada iklannya. Tuh. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, udah mau jam 6 loh, Mas. Iya. Iya, betul kita mau Wah, kuasa. nanti untuk yang ini, yang tugas kedua, nanti tugasnya adalah membuat konten tentang Ramadan. Contohnya seperti apa nanti saya kirimin ya. Iya. Saya cari dulu konten Upload buat ke IG. Ramadan. Ya. Bisa yang conversation gitu bisa. Misal teman-teman yang ada di sini pengen nih ada 3 orang, bikin aja kelompok bebas, bebas aja atau mau ditentuin biar gak bingung. Kayaknya seru juga sih kalau misal bikin bikin apa namanya, bikin tugasnya berkelompok gitu. Bikin sendiri. Mau ditentuin nama-namanya atau mau milih sendiri? Kan sama-sama nggak kenal kan ya? Kenal, saya kenal, saya kenal. Maksudnya belum yang kenal banget gitu kan, bukan yang teman gitu kan ya. Teman ketemu di grup WA. Namanya mungkin bisa sekalian gitu ya. Saya kan dari perpustakaan mungkin ada edisi Ramadan. Ini ada beberapa mahasiswa juga supaya memang lebih apa proyeknya barengan gitu kan. Oh, bisa Sama di tuh. kampus gimana? Boleh nggak? Apanya? Boleh. Ya, ini kan di sini ada beberapa yang Mahasiswa. mahasiswa UMI juga. Oh, mahasiswa UMI. Iya, Oh, berapa orang? ada berapa orang teh yang masuk? Ada Di grup 9. Wah, banyak. banyak Saya yang kan ikut sebulan. perusahaan tuh, Iya. saya bikin project gitu supaya memang nanti kelompok mahasiswa ini bisa sekalian untuk yang brandingnya. Iya, Gitu. boleh banget. Ini kontennya pokoknya tentang Ramadan, terserah mau apa aja. Mau iklan atau mungkin mau audio drama yang cuman Sirup berapa aja. menit, misal 3 menit, itu 3 menit panjang banget. Sirup Kalau di aja. drama 1 menit atau 2 menit bisa, boleh banget.
Jadi kan dari 10 orang ya sama saya. Dan mungkin ada yang ketiga dan Boleh, tapi kalau kalau kayak gitu berarti skripnya nanti bisa dibikin sendiri-sendiri. Iya, Ya, gitu ya. Gimana? Setuju kan? iya, Kita bikin konten tentang Ramadan dan diisi sama teman-teman sendiri. Jadi itu iya. outputnya untuk materi yang sekarang lebih mengeksplor suara teman-teman. Begitu. Kemarin dari tugas teman-teman yang udah banyak banget yang masuk, tuh ya, udah banyak banget yang masuk. Saya mau ngasih ini nih giveaway. Siapa ya yang menang? Jadi bingung. Bagus-bagus. Jadi bingung. Pengennya dikasih semua, tapi cuma ada satu. Gimana dong? biar admin. Gimana dong? Kalau kita pakai ini aja, wheels. Pakai itu aja. Coba ya. Nanti saya lihat dulu. Digedein udah gedein udah. Sejujurnya ya, saya tuh paling males banget loh kalau ada challenge terus pakai like gitu. Asli. Bener loh. Ternyata like itu kan bisa beli. Bisa. Tuh, bisa beli itu. Saya mau beli dulu nih kalau dari Visioner ya, visioner. Mana ya? Mana sih? Siapa ya yang menang ya? Jeng jeng jeng. Intinya harus di sini kan? Intinya. Jeng jeng jeng. Mana nih? Siapa nih yang yang belum bisa datang ke sini yang di Zoom? Deg-degan gak nih? Saya mau ngasih ini nih. Nah, di sini ada audiobook. Ada audiobook yang isi saya. Ini buku judulnya Menunggu Ibu tentang Palestina. Oh, Dia sedih. Sedih ini. Nungguin ibunya tapi ibunya ternyata nggak datang-datang. Kasihan pokoknya. Mana ya? Siapa nih? Siapa Mas Damar? Siapa? Harusnya ini ya. nah, Harusnya kita nanya dulu kan. Tadi harusnya kita rapat dulu ya. saya lupa gak kasih tahu lagi. Ya nggak apa-apa. Sekarang aja saya kasih tahunya surprise. Kalau nanti di grup jadi nggak surprise. Apa namanya ini? Itu penerbitnya. Penerbitnya namanya Tasmin Kids. Oh, malah baru tahu. Berarti nggak harus Gramet ya. Berarti emang ada penerbit yang khusus benar-benar fokus ke audiobook. Enggak sih. Oh. Hampir semua penerbit sekarang dia udah banyak yang pakai audiobook. Tapi teman-teman kalau misal beli buku nih, buku cerita anak misalnya, karena saya kan lebih ke cerita anak. Iya kan? Nanti teman-teman cari di situ, misal di situ ada Ada barcode untuk proyekannya, audiobooknya, ini Aku makin ngikut. bisa dibedain dari penerbit satu ke penerbit lain itu kayak apa sih audiobooknya gitu. Ini coba nih, ini punya siapa nih? Siapa nih? Oh, Teh Intan. Yeay, selamat buat Teh Intan. Ini buat Teh Intan nih. Ya, lumayan. Nah, Ayo. tugas kedua juga ada hadiahnya. Tapi kalau kelompok gini berarti lumayan ya. Langsung saya kasih ciki. Alhamdulillah. Foto Foto itu, ya. Mas. Udah pakai ini. Pakai apa? Aku Iya, boleh. 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 Udah, arahin dong. Taruh. Iya. Dari belakang juga bisa. Sini aku foto ini. Satu, dua. Mau gaya bebas? Satu, dua. Oke. Semoga semakin semangat untuk Amin. berlatih. Amin. Alhamdulillah. Nanti yang sesi kedua ini juga akan ada hadiahnya. Jadi semangat teman-teman. Dibikin yang terbaik.
Hmm. Kalau misal pengen berkelompok, nanti boleh deh dicari teman-temannya. Karena tadi kan yang dari UMI, jadi pengen kelompok yang dari UMI semua gitu. Ya, betul kan. Nanti kan bisa bisa. Nah, boleh banget. Proyek Ya, boleh. Boleh. Kalau teman-teman yang punya komunitas gitu juga boleh sama temennya yang lain lagi. Tapi kalau bikin sih yang ikutin aja dulu gitu. Iya. Misal di situ ada berapa orang, Mas? Total kita 50-an, 50 Wah, orang. dapat 50. 50 orang. Boleh nanti teman-teman yang ada di Zoom juga nanti bisa bisa mencari partner. Terus habis itu nanti kita list ya. Jadi kita biar tahu gitu kira-kira yang belum dapat kelompoknya nanti siapa-siapa aja. Atau mungkin bisa ditulisin, Mas. Boleh nanti Pak. Ya, Nanti paling. ya maksudnya ditulisin Ya. pesertanya itu siapa aja gitu. Hmm. Bisa nggak sih? Atau teman-teman semua yang ngelis ya? Iya. Nah, teman-teman semua aja yang ngelis nama-namanya. Kayak kemarin lagi tugas aja, nanti kan kita Hmm. Gitu ya. Tulis dulu aja nama grupnya, misal kelompok apa, atau kalau enggak apalah ditulis dipakein nama grupnya itu apa gitu, terserah sama teman-teman, kreatifnya teman-teman semua gitu ya teman-teman. Iya. Nggak kerasa udah jam. Iya. Sorry, kita mau buka puasa ya. Udah. Ya udah teman-teman, makasih banyak ya teman-teman yang udah hadir di sini dan udah hadir di Zoom juga. Terima kasih sudah kita udah apa ya, udah saling berbagi juga. Saya juga banyak banget dapat insight baru dari teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi manfaat, berkah untuk kita semua, dan insya Allah nantinya mungkin bisa jadi profesi teman-teman semua yang ada di sini. Amin. Terima kasih banyak. Selamat Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat-sehat terus dan kita jumpa lagi insya Allah April nanti dengan materi yang berbeda. Iya. Bukan VO lagi sih. Iya. Nanti tunggu aja ininya, pengumumannya insya Allah. Iya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.